Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya Fani Imania, narasumber yang sudah hadir dalam program One on One episode kali ini, kuasa hukum dari AG, Mang Atta. Bang Atta, saya penasaran dengan bagaimana tanggapan Anda ya. Di segmen ini kita akan gali sedikit terkait dengan proses hukum yang sudah berjalan sampai dengan sejauh ini gitu. Ketika Polda Metro Jaya, kepolisian menetapkan sampai dengan saat ini sih baru 3 ya. MDS, SL, Shane Lucas, dan juga klien Anda, AG. Apakah menurut Anda cukup kalau kita melihat cerita yang beredar begitu, terus kemudian juga kesaksian dari beberapa orang, ada kecurigaan atau beberapa pengamat hukum mengatakan kayaknya masih perlu nih ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana menurut Anda? Kami melihat tim penyidik sampai saat ini cukup bekerja dengan baik, koordinasi dari Polda, Polres, bahkan ke Polsek kemarin juga cukup baik, makanya kami mengapresiasi tetap walaupun ada beberapa catatan-catatan baik dari kami, kami percaya ketika penyidik mendalami ini dengan baik juga pasti akan ada pengembangan-pengembangan. Untuk pihak-pihak yang lain perlu ditarik, kami yakin penyidik pasti sudah punya penilaian yang cukup objektif, tapi kami serahkan semuanya ke penyidik, Mbak, karena kami sudah menyampaikan yang beberapa kali di media mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh klien kami dan kami juga sudah lihat di alat buktinya gitu. Oke, kan kemarin juga sempat ramai begitu Bang Atta, pernyataan dari kuasa hukum APA yang tiba-tiba ya muncul ke permukaan dan waktu itu menuntut Mario Dandi atas tuduhan pencemaran nama baik, kesaksian yang disampaikan oleh Mario Dandi dalam BAP. Sempat dikonfrontir juga nggak ke klien Anda AG gitu, peran APA ini siapa? Soalnya lagi-lagi ceritanya jadi simpang siur satu sama lain begitu. Dikonfrontirkah ke klien Anda sosok APA ini siapa? Karena sebab dikatakan dia yang pertama kali membisikkan terkait dengan hubungan klien Anda dengan korban David Ozora. Alih-alih yang dilihat oleh publik, klien Anda yang sebagai pembisik. Iya betul, Mbak. Jadi di pendampingan kami di BAP kedua, setelah dari Polres beralih ke Polsek beralih ke Polres, kami memang sudah melihat ada nama APA ini. Tapi dari awal? Iya, kami sudah sampaikan. Tapi balik lagi kami waktu itu melihat ada ternyata di pihaknya Mario Dendi juga udah menyampaikan yang sama, dan ternyata pada saat 2 hari apa sehari setelahnya Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa ada pihak juga yang menyampaikan berita tentang hal tersebut kepada Mario Dendi, yaitu saudari itu, APA tadi. Tapi kami nggak mau komentarin lebih lanjut, Mbak, karena intinya penyidik sudah memeriksa beliau dan sisa sekarang keputusan penyidik untuk menentukan apakah dia memang perlu ditarik dalam pertanggungjawaban dalam pidana ini apa tidak. Karena kami selama ini hanya menyampaikan bahwa memang keterlibatan APA ini adalah yang menjadi bukan trigger sih, Mbak, pemberitahu bahwa ada kejadian yang melibatkan klien kami. Memberi informasi pertama? Iya, tapi untuk memang ini kan tindak pidananya penganiayaan, Mbak ya. Mbak Fani juga anak hukum dulu, senior saya. Jadi pasti kita tahu, Mbak, di konstruksi pasal 355 dan turunannya pasti juga objektivitas dari penyidik. Jadi penyidik kalau memang lihat itu sebagai motif, ya penyidik pasti akan memutuskan ada pihak tambahan. Tapi ketika mereka melihat tidak perlu ada motif, ya berarti sebaliknya. Tapi lagi-lagi ini juga akan dibuktikan di persidangan. Betul. Ya. Nah, kami beberapa kali menyampaikan di media adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bukan dari klien kami yang menyampaikan hal tersebut pasti. Bukan yang seperti dituduhkan oleh warganet kalau klien Anda inilah yang biang kerok, yang provokator, begitu ya? Betul, Mbak. Jadi kalau dibilang kami yang memberi menyerang saksi APA, kami yakin sebenarnya tidak ya, karena kami diserang duluan, justru kami mengklarifikasi. Disenggol duluan. Kami memberi klarifikasi pasti dengan porsinya. Baik. Tapi klien Anda kenal dengan sosok APA ini? Sama adiknya kenal, dekat. Jadi kalau menurut anak AG, dia tahu, kami selalu konsisten sampaikan bahwa
anak AG tahu dengan saudari APA, tapi balik lagi dia lebih dekatnya dengan adiknya, ya. Oke, jadi APA yang berteman lebih dulu dengan Mario Dandi, Ya, kemudian Mario sempat Dandi berpacaran. sempat berpacaran, kemudian Mario Dandi putus dan berpacaran dengan klien Anda Ya, seperti betul. itu. Oke, ya lagi-lagi motif yang memang biasanya terjadi di romansa masa muda atau romansa remaja seperti itu. Tapi ya sayang sekali memang akhirnya melahirkan sebuah kasus pidana. Ya, itu yang kita prihatin, Mbak. Oke, tapi kalau misalnya untuk AG sendiri berarti tidak ada permintaan atau lagi-lagi apakah ini akan juga dibeberkan dalam persidangan terkait dengan perannya? Apakah ia terima begitu dengan segala tudingan dari warganet atau bagaimana seperti itu gitu? Pasti akan diluruskan tentunya Iya. di persidangan. Balik lagi, peran kami adalah memang untuk mendampingi anak ini di proses penyidikan dan persidangan. Jadi ketika kami ditanyakan oleh teman-teman media, pasti kami sampaikan sesuai dengan porsinya, Mbak. Iya. Ketika kami dibilang menyebut nama-nama yang lain, kami menyebutkan inisial juga, tapi dengan perannya sebatas dengan yang disampaikan oleh klien kami dan alat buktinya. Balik lagi, Mbak, di hukum itu kan ada 2. Jadi pasti alat bukti minimal 2 untuk menjerat orang. Jadi kami sudah sampaikan bukan hanya statement dari klien kami, tapi ada bukti chat juga yang menyebut nama itu. Jadi kami nggak ngasal lah, Mbak, istilahnya. Oke, berarti bukti-bukti chat ini termasuk yang katanya juga kita lagi-lagi dengarkan dari pernyataan warganet gitu. Ada bukti chat yang sempat dihapus atau disuruh hapus oleh Mario Dandi terhadap klien Anda begitu? Iya, itu jelas sih, Mbak. Makanya kami nggak mau bilang ini detail di sini, tapi itu justru bukti kuat kami untuk di persidangan bahwa memang ada relasi kuasa dari tersangka M kepada klien kami pasti. Apa yang membuat Anda yakin kalau Amanda lah atau APA, kita sebutnya APA saja ya. Apa yang membuat Anda yakin APA lah yang harusnya bertanggung jawab gitu, yang menjadi pemberi informasi pertama. Ini ada kesaksian dari siapa atau alat bukti apa yang menguatkan? Ini, Mbak, ini juga kita harus luruskan. Ini teman-teman media yang mungkin mensalah persepsikan bertanggung jawab sebenarnya tetap tersangka Mario menurut saya. Oke, pelaku utama. Iya, karena balik lagi media menindaklanjuti informasi dari saksi APA, informasinya memang benar menurut klien kami. Jadi dia keputusannya memang ada di tersangka M. Ketika dia mau mengolah informasi itu, memvalidasi informasi itu, ya memang di tersangka M. Jadi kalau kami bilang kami menuduh saksi APA, ya harusnya tidak ya bahasanya begitu. Tapi kami memberitahukan bahwa saksi APA yang menginformasikan kejadian tersebut. Jadi gitu, diksi menuding itulah yang harus diganti. Iya, Mbak. Memang memberikan informasi sesuai dengan apa yang klien Anda sampaikan. Betul. Begitu. Oke, balik lagi ke kondisi klien Anda, Ya. Bang Atta. Sehat? Saat ini? Sehat saat ini. Tapi ada kejadian lucu, Mbak. Karena dia anak-anak ya. Kan tiap BAP itu kita pasti setelah ditanyakan sama penyidik disuruh cek. Bahkan ke anak ketika dia sudah bisa membacakan. Di BAP itu kan selalu ada template apakah Anda sehat secara rohani dan jasmani. Ananda klien kami di 3 pemeriksaan sebelumnya biasa aja. Ya, saya sehat jasmani dan rohani. Tapi di BAP terakhir Kapan itu? tanggal 8 kalau nggak salah atau tanggal 14 saya lupa. Ada di salah satu BAP dia bilang saya sehat jasmani tapi kurang sehat rohani. Gitu karena dia mungkin lagi drop gitu-gitu. Oke, Dan jujur ya. iya, terus kami tanya ke penyidik karena saya juga baru menemukan, Mbak. Biasanya kalau kami pendampingan di kepolisian, kita iakan aja di part itu kan. Set template Iya, lah ya. set template, benar. Akhirnya gimana nih, Bu? Dia mau jawabnya gini, oh ya nggak apa-apa, gitu. Dia mau jawab begitu, gitu. Oke. Iya. Ada cerita dari tempat penitipan anakkah gitu, Bang Atta? AG kesehariannya seperti apa? Iya. Jadi di tempat penitipan ini kami selalu tiap hari mengecek dan bahkan diinfokan progresnya ketika ada masalah dan lain-lain. Karena kami tidak bisa tiap hari mendampingi, jadi di sana dan kunjungannya juga terbatas banget ya, Mbak. Dan di sana memang ada beberapa progres termasuk soal psikisnya anak AG. Memang awal-awal agak drop, sekarang sudah mulai menyesuaikan, tapi ketika memang ada peralihan kayak kemarin di kejaksaan itu ada sedikit penurunan lagi gitu. Apalagi dengan pemeriksaan bukti kan dia benar-benar terisolir ya, Mbak. Nggak boleh buka sosmed dan macam-macam
kegiatannya hanya olahraga, makan, minum, ngepel gitu-gitu. Bersosialisasi pun tidak? Bersosialisasi ada sama beberapa pihak di sana, tapi pihak di sana nggak tahu kalau dia sebenarnya anak AG gitu. Disamarkan Iya, identitasnya? iya. Ini bentuk Oke. yang kami apresiasi dari negara karena mereka tetap menjaga hak dari anak ini. Gitu. Oke. Ketika klien Anda mengatakan tidak sehat secara rohani seperti itu, Hmm. apakah juga ada assessment di tempat penitipan anak, berdoa, ya apa ya, perubahan cara berdoa, perubahan durasi atau kualitas dan juga kuantitas berdoanya dalam satu hari begitu? Ya, kalau itu kami belum tanyakan lebih detail, Mbak. Cuma nanti ada laporan pendampingan sosial dari pekerja sosial, Peksos namanya, itu nanti akan disampaikan ke majelis. Jadi kami yakin apapun yang dilakukan oleh anak AG sesuai dengan ceritanya kepada kami yang memang dia rasakan, saya yakin nanti akan sesuai dengan catatan di persidangan, Mbak. Gitu. Oke. Kalau kita bicara mengenai kondisi psikologis ya dan juga rohani yang menurun seperti itu Bang Atta. Ya. Kita cuma butuh biasanya sih manusia gitu karena manusia kan Betul. makhluk sosial ya. Selain berdoa kepada Tuhan, kita juga butuh support dari orang-orang terdekat. Oh iya. Bagaimana bentuk dukungan dari lingkaran terdekat AG ya tadi? Orang tuanya, Ya. keluarga, kakak, atau teman-temannya mungkin? Kalau teman-teman kami lihat bahkan kami mencoba untuk membatasi dulu walaupun memang ada yang berhubungan dengan via orang tuanya. Tapi karena anak AG ini masih kita harus jaga psikisnya dan kami konsultasi juga ke psikolog sih apakah ini udah boleh berinteraksi sama teman-teman kalau ada waktu kunjungan resmi. Sampai saat ini belum ada. Jadi pihak keluarga saja dan keluarga beberapa kali memberikan gestur mengirimkan makanan, terus pakaian baru gitu-gitu. Kurang lebih sih gitu aja sih, Mbak. Dan itu juga tentunya menjadi sebuah faktor untuk perkembangan psikologis tersebut ya. Betul, Mbak. Baik, untuk klien Anda sendiri, lagi-lagi mungkin kepada anggota tim kuasa hukumnya Bang Atta yang mungkin lebih dekat atau juga lebih rutin berhubungan dengan AG begitu. Apakah AG sempat menanyakan, lagi-lagi kan kalau misalnya kita bicara mengenai diri kita di usia 15 tahun, kemudian perempuan lagi yang kondisi emosional ini biasanya kan lebih sering naik turunnya daripada laki-laki ya. Memikirkan bahwa apakah yang terjadi pada dirinya saat ini itu adil atau tidak begitu. Karena kalau kita lagi-lagi kemarin sempat berdiskusi dengan sesama kuasa hukum juga. AG ini adalah anak yang ya katakanlah baru pertama kali gitu berpacaran atau berhubungan dekat dengan pria yang usianya jauh lebih tua seperti itu. Dan selama ini mendapat perlakuan yang seperti putri begitu ya. Perempuan mana sih yang tidak merasa GR gitu ya, merasa dihargai gitu dengan perlakuan tersebut. Terus kemudian juga akhirnya terlibat dalam kasus seperti ini gitu. Apakah dia merasa this is not fair for me? Begitu? Ini ya, makanya sifat anak AG ini memang menurut saya agak berbeda. Jadi dia lebih benar-benar dia menutup itu, dia mungkin merasa ini dirinya, dia lebih ke lebih ke diam sih, Mbak. Kadang bahkan ke kami dia menyembunyikan bahwa dia lagi sedih kadang. Ternyata kami dapat informasi dari teman-teman Peksos baru diluapkan ke sana. Makanya kami kaget ketika kemarin di kejaksaan dia berani meluapkan ekspresinya itu. Jadi kalau dibilang dia Mbak? Mempertanyakan bahwa ini adil atau tidak, sampai saat ini ekspresi itu kami lihat langsung belum ada. Lebih kepada kadang dia nanya, Bang Atta, David gimana ya sekarang gitu. Ada beberapa kali, 1-2 kali lah. Tapi dia lebih terbuka dengan ada salah satu mbak dari Peksos itu. Oke. Apa saja yang biasanya lebih atau katakanlah sering ia tanyakan, sering ia ingin obrolkan gitu? Sekali lagi agak terbatas kalau ke saya, Mbak, untuk hal-hal ini kecuali tentang kejadian perkara. Tapi ada beberapa kali dia titip makanan yang dia suka, kayak ada minuman khusus, ada makanan khusus, dia titip, Bang titip ini. Gitu. Mungkin karena kami cowok ya. Ya tapi nggak apa-apa, itu lagi-lagi kan sebuah refleks yang manusiawi ya, Iya, terutama Mbak, dari betul. anak usia 15 tahun. Tapi lagi-lagi pertanyaan kondisi korban tetap ditanyakan seperti itu ya. Iya. Secara sadar nggak sadar dia kadang nyeletuk nih anak nanya. Sempat juga kontak atau katakanlah menanyakan sama keluarga gitu, memang apakah keseharian AG ini adalah
selama ini tidak seekspresif itu gitu, tidak seekspresif usia anak 15 tahun pada umumnya, atau ketika kejadian ini saja, atau ketika kejadian ini barulah itu tembok ia bangun gitu untuk tidak bisa seekspresif yang seharusnya. Iya, Mbak. Jadi seperti yang kami sudah ceritakan, kami juga tadi bertemu dengan keluarganya yang cukup lama tadi waktunya, kami berinteraksinya juga cukup lama. Sampai tadi ngobrol sama mboknya, bibi yang bantu-bantu di rumah, itu melihat kondisi keluarga ini kan sejak 3 tahun terakhir memang lagi drop karena sakit itu. Bapaknya sakit, terus tiba-tiba ibunya sakit, dan 1 tahun terakhir ada kakaknya yang sakit. Nah, mboknya ini cerita kami tarik secara terpisah, ngobrol di luar sambil makan. Mboknya cerita bahwa sejak di SMA ini, apalagi mungkin karena gadget juga ya, jadi memang anak AG ini lebih tertutup, sekarang kadang lebih ngobrol seperlunya, dan memang kadang ada gestur-gestur cerianya dia, tapi nggak seperti waktu masih kelas SD kelas 6 SMP gitu. Jadi mboknya ini udah ikut dari 4 SD. Jadi dia lihat perkembangannya anak AG ini memang pada saat transisi ke 3 SMP ke 1 SMA ini memang kan usia kritis ya, Mbak. Remaja-remaja gitulah. Dan karena bukan kehilangan ya, durasi atau kuantitas dan juga kualitas bertemu atau didampingi oleh orang tuanya berkurang sekali begitu karena ya? memang fokus ke kesehatan kan. Ayahnya juga mobilitasnya sudah sangat terbatas. Tadi kami aja pas kaget dia mau keluar kamar, karena mungkin selama ini kan kami belum ketemu fisik sama bapaknya. Tadi keluar kamar kami agak kaget dengan Pak Joko tadi namanya. Kondisi ayah AG? Kondisi AG tadi pakai tongkat yang kayak anak orang stroke gitu, Mbak. Kalau ibunya? Kondisi Ibunya kesehatannya? sekarang sudah mulai bisa berbicara kepada kami, karena dulu tiap ngomong dikit langsung nangis, ngomong dikit langsung nangis gitu. Sakit juga kabarnya ya? Iya, kanker paru. Cancer paru-paru. Ya. Stadium berapa kalau boleh tahu? Itu yang saya belum bisa pastikan, Pak. Berarti dua-duanya Cuma tidak lagi berada kemo. dalam kondisi yang prima begitu untuk mendampingi anak dengan usia kritis seperti AG ya? Iya, betul. Baik, kita gali lebih lanjut ya di segmen berikutnya ya Bang Atta. Tetaplah bersama kami pemirsa, One on One akan kembali sesaat lagi.